Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Jamaludin. Saya dari kelas 3A, Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan atau dapat melaksanakan tugas UTS ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke jalan yang benar yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Politik Hukum dalam Perspektif Keilmuan ini adalah untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Politik Hukum yang diamanatkan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Jadi Mutakim MPD. Mudah-mudahan makalah yang saya presentasikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya yang membuat dan umumnya bagi teman-teman yang mendengarkan isi makalah ini, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang suatu politik hukum menurut pandangan para pakar. Saran dan masukan sangat saya harapkan pada setiap pendengar guna untuk meningkatkan kualitas isi makalah yang saya presentasikan kali ini. Nah, bicara tentang politik, mungkin kita langsung berpikir tentang partai, presiden, pemilihan umum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintahan. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat lingkup kecil, seperti keluarga dan lingkungan sekolah saja, juga ada yang namanya unsur politik di dalamnya. Sampai saat ini, konsep politik sudah diterapkan di seluruh dunia. Adanya politik juga bisa membantu proses pemerintahan yang bisa mengatur suatu tanaman untuk menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan politik hukum dalam perspektif keilmuan adalah meneliti terkait dengan perubahan-perubahan, di mana perubahan tersebut diadakan terhadap hukum yang ada, guna memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, wujud dari politik hukum itu sendiri terdapat dalam seluruh jenis peraturan perundang-undangan negara, yang dimana politik hukum terrealisasi dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Politik hukum juga berkaitan dengan penggunaan kekuasaan dalam kenyataan untuk mengatur negara, bangsa, dan rakyat. Munculnya politik hukum yakni mulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika proklamasi. Dalam artian, bukan tanggal 18 Agustus 1945 munculnya politik hukum, atau saat mulai berlakunya konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia. Hingga saat ini, istilah politik hukum sudah sangat banyak digunakan dalam berbagai disiplin cabang-cabang ilmu hukum. Nah, di sini poin A, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan definisi politik hukum dari beberapa pakar hukum. Dari beberapa pakar hukum ini mengungkapkan pengertian politik hukum itu sendiri di setiap masing-masing definisi. Nah, yang pertama, menurut CVG Zunaryati Hartono, bahwasannya ia berpendapat bahwa politik hukum digambarkan sebagai sebuah proses interplay atau saling mempengaruhi di bidang sosial dan politik di antara berbagai pressure group yang ada di masyarakat dalam menentukan bentuk dan corak hukum nasional. Nah, adanya proses yang saling mempengaruhi itu dikarenakan hukum dibentuk melalui seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Semua lembaga itu keberadaannya ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, maka dari itu tidaklah keliru jika keberadaan kelompok penekan atau pressure group ikut menentukan pembentukan hukum dalam pengertiannya sebagai undang-undang. Itu yang dikutip dalam Hartono 1991 pada slide 27. Nah, yang kedua yaitu menurut Andi Hamzah, sebagaimana dia mengutip dari Siti Harum Pujiarto mendefinisikan terkait dengan politik hukum dari dua aspek, yaitu dari aspek material dan dari aspek formil. Nah,
Yang pertama, dari aspek material, yaitu pengertian politik hukum mencakup legislative drafting, legal executing, dan legal review. Sedangkan dari aspek formil atau aspek yang kedua, yaitu politik hukum adalah dituangkannya kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau legislative drafting. Dengan definisi tersebut, secara substansial tidak berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh Sunyarti Hartono tersebut. Nah, namun dari ketiga proses yang disebutkan oleh Andi Hamzah, terdapat kemungkinan keterlibatan antara lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di dalam proses politik hukum tersebut disebutkannya legal review. Dalam definisi tersebut berimplikasi turut terlibatnya lembaga yudikatif yang dimaksud. Dan yang ketiga, yaitu menurut Theo Hirschberg. Ia berpendapat, di dalam kenyataannya, pada zaman modern ini, hukum dibentuk oleh negara. Fakta itu memunculkan dua keyakinan mengenai hukum, yaitu hukum yang berlaku sebagai tuntutan rasional dan moral, dan hukum yang disahkan oleh negara. Keyakinan yang pertama dapat dipahami sebagai proses tarik-menarik dan saling mempengaruhi di antara aktor pembuat hukum, yang di dalam analisis Andi Hamzah diwakili dengan istilah legal drafting, dan keyakinan kedua dapat dipahami sebagai proses melaksanakan hukum atau legal executing. Nah, perbedaan definisi yang diberikan oleh Hirschberg dan Andi Hamzah terletak pada intensi yang diberikan oleh Hirschberg Andi Hamzah terletak pada intensi. Itulah perbedaannya. Nah, sehingga intensi yang diberikan di dalam proses legal reviewing. Dengan definisi tersebut di atas, pengertian politik hukum menurut Andi Hamzah dapat dipahami bahwa satu-satunya aktor di dalam proses politik hukum adalah negara. Sedangkan menurut Hirschberg justru melibatkan masyarakat sebagai variabel yang tak kalah pentingnya dari negara di dalam proses politik hukum itu sendiri. Nah, yang keempat, yaitu menurut Teuku Muhammad Radi. Nah, menurut Teuku Muhammad Radi ini, dia mendefinisikan politik hukum sebagaimana dikutip oleh Tahsin Tohari dan Imam Syaukani pada 2006 dan pada slide 27, bahwasannya politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Nah, Imam Syaukani dan Ahsin Tohari berpendapat terdapat dua variabel penting dari definisi yang diberikan oleh Teuku Muhammad Radi di atas. Yang pertama, pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya. Dalam artian, dia mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini atau yang disebut dengan ius constitutum. Kedua, terkait dengan pernyataan arah perkembangan hukum yang dibangun. Nah, dalam artian pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa politik hukum juga berkenaan dengan hukum yang dicita-citakan atau yang disebut dengan ius constituendum. Yang kelima, yaitu menurut Sajipto Raharjo. Seperti halnya Sunyarti Hartono dan Theo Hirschberg Sajipto, Raharjo juga tidak memberikan definisi yang tegas mengenai politik hukum. Nah, terkait dengan pandangannya tentang politik hukum, diabstraksikan ke dalam uraian tentang politik dan hukum itu sendiri. Nah, Sajipto berpendapat bahwasannya politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan langsung dengan tujuan masyarakat itu sendiri. Nah, struktur politik memberikan perhatian terhadap pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan yang secara kolektif menonjol. Itu yang terdapat di Raharjo. Nah, memasuki terkait dengan analisis dari Sajipto terhadap keberadaan tujuan-tujuan tersebut. Tentunya diawali oleh proses memilih tujuan di antara banyak tujuan tersebut. Dengan begitu, politik dapat diartikan dengan aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Di dalam hukum itu sendiri, orang akan berhadapan dengan persoalan yang serupa, yaitu keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Sajipto Raharjo bahwa hukum tidak dapat dikatakan sendiri atau dikatakan berdiri sendiri atau otonom. Hukum berada di dalam kedudukan yang saling berkait dengan sektor-sektor kehidupan lainnya. Salah satu segi dari keadaan itu adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Dengan begitu, hukum mengalami dinamika dan politik hukum merupakan dengan begitu, hukum mengalami dinamika dan politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika itu karena diarahkan kepada ius constituendum. Itu menurut Raharjo. Nah, dari uraian Sajipto Raharjo mengenai politik hukum ini memberikan kesan bahwasannya politik hukum merupakan sebuah proses yang bersifat alamiah di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai proses alamiah, politik hukum dalam perspektif Sajipto Raharjo tidak mengandung implikasi keterikatan terhadap bentuk tertentu seperti legal drafting, legal executing, dan legal reviewing. Dapat saja ditafsirkan bahwa konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan yang dilakukan oleh penguasa negara atau lembaga negara merupakan salah satu bentuk politik hukum itu sendiri. Nah, yang keenam yaitu menurut Mahfud. Menurut Mahfud, terkait dengan politik hukum, pengertiannya yaitu sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan pengertian itu terlihat bahwasannya politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Itu menurut Mahfud. Nah, dengan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa variabel yang terdapat di dalam politik hukum itu sendiri. Yang pertama terkait dengan politik, yang kedua tujuan masyarakat, yang ketiga tujuan politik, dan yang keempat adalah tujuan hukum. Nah, dengan definisi politik hukum yang diberikan sebelumnya tergambar kuatnya kehendak penguasa negara atau negara di dalam penyusunan hukum itu sendiri. Dengan begitu, tidaklah keliru jika politik hukum dimaknai sebagai keputusan penguasa negara tentang hukum yang akan dilaksanakan, dikaitkan dengan tujuan masyarakat atau tujuan negara yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Adapun definisi tersebut didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan negara bersifat mutlak. Nah, tujuan negara bersifat mutlak ini karena sudah dituangkan sebagai ground norm, sehingga dengan demikian tujuan negara tidak mungkin dapat diubah dengan mudah kecuali dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, di dalam negara terdapat rezim. Nah, dari rezim ini adalah satu bentuk yang dimana mereka yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan. Proses politik terjadi karena munculnya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencapai kekuasaan. Itu menurut Budiarjo. Nah, menurut F. Isjawara, terkait dengan hakikat politik menegaskan bahwa hakikat politik adalah kekuasaan atau power. Dan dengan begitu proses politik adalah serangkaian peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Itu menurut Bardin. Nah, di dalam menjalankan kekuasaannya, rezim yang berkuasa berupaya menyelaraskan antara tujuan negara dengan tujuan politik yang diperjuangkannya. Nah, karena itu di dalam kenyataan dijumpai perbedaan karakter hukum yang lahir dari rezim yang berbeda. Di dalam konteks demokrasi, keputusan yang diambil oleh penguasa negara harus dilakukan melalui mekanisme demokrasi, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan keberadaan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Yang ketiga adalah keberadaan hukum yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan keadaan tersebut, Sastroharjo berpendapat politik
membentuk hukum, dan hukum yang memberi wujud kepada pihak politik itu sendiri. Dalam keterkaitan antara hukum dan politik, hukum dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu atau hukum dijadikan sebagai sarana politik. Itu menurut Raharjo. Nah, sedangkan politik adalah bidang di dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat itu sendiri, di mana didahului oleh proses pemilihan tujuan di antara berbagai tujuan yang mungkin. Oleh karena itu, politik adalah juga aktivitas memilih suatu tujuan tertentu. Nah, sedangkan hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Itu menurut Siddhartha. Sajipto Raharjo berpendapat, hukum juga berhadapan dengan masalah terkait dengan politik hukum, yaitu adanya keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, Sudiman Kotrahardi Projo mengatakan bahwa politik hukum negara dapat ditujukan pada bentuk yang akan diberikan pada hukum yang dapat tidak tertulis. Maksudnya sebagai kebiasaan dalam kehidupan manusia. Dapat tertulis dalam peraturan atau undang-undang, atau tertulis dengan dikodifikasikan, yaitu ditulis dan dikumpulkan secara sistematis dalam kitab undang-undang, serta dapat pula ditunjukkan pada isinya. Itu menurut Kartohadi Projo. Nah, misalnya dalam kata ilmu politik, yang diartikan politik dalam hal ini ialah sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, suatu tata negara pemerintahan. Kemudian kalau kata politik ini digunakan di dalam perkataan politik para pedagang, hal itu berarti suatu tipu muslihat atau daya upaya para pedagang. Nah, yang ke B itu adapun tujuan dari politik hukum itu sendiri. Suhino mengemukakan 3 tujuan pengkajian politik hukum. Yang pertama adalah agar orang mampu memahami pemikiran-pemikiran di masa lampau yang melatar belakangi penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian, orang mampu mengaplikasikan atau menerapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar orang mampu menentukan dan memilih pemikiran-pemikiran tersebut di atas yang dapat dipergunakan sebagai atau menjadi dasar penetapan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum, atau yang disebut dengan ius constitutum dari ius constituendum, yang berlaku dalam rangka menghadapi perkembangan, perubahan, atau pertumbuhan kehidupan masyarakat, sehingga mampu menetapkan aturan-aturan hukum dan atau ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, agar orang mampu memahami kebijakan yang menggariskan kerangka dan arah tata hukum yang berlaku, sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat dalam satu sistem. Nah, kesimpulan politik hukum dalam perspektif keilmuan adalah definisi atau pengertian politik hukum sangat bervariasi. Namun demikian meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada. Dapat mengambil kesimpulan, yaitu studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal polisi yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Pertama, Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan pengertian tersebut terlihat bahwasannya politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat. Dengan pengertian tersebut, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Itu menurut Mahfud. Nah, sebagai diketahui bahwa pembahasan mengenai politik hukum sesungguhnya ingin menjelaskan bagaimana kedudukan politik terhadap hukum dan sebaliknya. Hingga saat ini, para ahli masih berbeda pendapat terkait dengan kedudukan tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan terkait dengan tugas UTS ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.